budaya ya, pertanyaan klasik ya. Bagaimana membagikan apa yang kita pelajari ke orang terdekat kita, karena kita sayang, betul ya. Ada beberapa hal Bapak Ibu ya, jadi ini jurusnya berlapis-lapis Bapak Ibu. Yang pertama adalah sesungguhnya macet ya. Sesungguhnya macet. Semoga tidak macet lagi ya. Sesungguhnya Bapak Ibu ya, tapi kalau macet lagi ganti yang itu. Sesungguhnya sangat sulit mengubah orang lain ya. Karena itu kalau kita mau mengubah orang, mungkin pasal pertama diingat itu adalah tidak semua orang selalu bisa mengikuti apa yang kita pelajari ya, itu dulu. Nah, kalau kita tidak punya dasar itu, nanti Anda kesal, Anda jadi marah, Anda jadi marah. Mungkin baterainya kurang atau bagaimana ya. Tapi yang ini kurang kuat, coba di setel-setel. Ya. Jadi itu pasal pertama, supaya kita tidak terlalu dongkol, tidak terlalu marah. Tapi masih bisa marah enggak nanti? Pasti Anda akan terpengaruh kok. Ya, karena manusia itu makhluk emosional. Ya, karena sayang ingin mengubah mereka demi kebaikan, tapi malah jadi masalah baru. Ya. Lalu yang kedua, supaya menjadi bukti kepada Bapak Ibu Saudara betapa sulit mengubah orang, bahkan Sang Buddha memilih untuk tidak mengajarkan dhamma. Terkejut kan? Sang Buddha itu tidak berpikir untuk mengajarkan dharma. Beliau mau untuk mata aja capai nibbana. Ya. Oleh karena itu umat Buddha sesungguhnya tidak perlu khawatir kalau angka umat Buddha itu menurun. Tugas kita itu bukan menambah jumlah. Tugas kita itu yang mengajarkan, mewartakan kepada mereka yang memang ingin belajar. Itu aja udah syukur. Jadi agama Buddha itu memang dari awal perjalanannya itu nggak pernah berpikir akan jadi ajaran yang besar ya. Malah hari ini jadi ajaran ketiga terbesar di dunia, 500 juta pemeluk. Nah, jadi agama Buddha itu memang sulit diterima oleh khalayak dan sulit dipraktekkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menerima dan sudah mempraktekkan, ya Bapak Ibu orang beruntung, begitu ya. Akhirnya turun Brahma Sampati. Bapak Ibu sudah tahu Brahma ya. Ya, turun Brahma Sampati memotivasi, meminta ya. Kalau pakai kata memotivasi kurang bagus karena Buddha lebih tinggi dari Brahma ya. Jadi kita pilih kosakatanya yang pas, meminta ya, meminta agar Sang Buddha mau mengajar. Baik, kita mulai dari yang paling bandel. Dikasih tahu tidak pernah mau mendengar, sampai amsyong-amsyong lah ngasih taunya. Gimana caranya bantu? Satu, kita dulu jadi baik ya. Kalau enggak akan pernah didengar ya, enggak akan pernah didengar. Jadi ayah begini, kita kasih obat ya. Ya, kamu jangan ngerokok ya, tapi kalau rokok lah saya bantai lu. Tapi ini lupa dia, ya enggak? Jadi kalau dia sendiri rokok, anaknya sudah umur 22, 25, dia bilang kamu jangan merokok. Kalau kamu merokok, kamu saya pukul, kamu saya usir. Gak relevan. Yang bisa berhasil sih, namanya anak takut sama orang tua, betul? Berhasil kalau di rumah. Kalau di luar ngerokok nggak? Merokok. Gantian. Di luar dia merokok. Nampak adiknya, namanya kasih pun ya. Ngomong sama adiknya, kamu kalau merokok lah ya, hajar dua. Nah gitu terus. Nanti adiknya merokok juga kalau udah besar. Tetapi harusnya seperti apa?
Kalau rokok masih di tangan, ngajari anak itu rokoknya jangan sering ya, nggak baik untuk kesehatan. Ya, dikontrol. Ya, satu hari ya 2 batang lah, 3 batang. Anaknya sungkan nggak kalau dibegituin? Ya, dengan penuh kasih sayang. Karena kalau ayahnya aja belum bisa. Ya, tapi lebih hebat Ya, lagi. tapi lebih hebat lagi, ayahnya juga nyimpen rokoknya. Setelah 2 bulan dia tidak merokok, kasih tahu anaknya, jangan merokok lagi ya, nanti sakit. Nih, papa juga berhenti. Bagus? Susah? Nah, kita cuma mau bagus. orang lain, Diri sendiri belum. Lu pergi denger dhamma lu, kan begitu ya. Lu pergi denger dhamma lu itu hari Minggu Bante Abijato datang ya, kirim anaknya pergi denger dhamma. Dianya pergi. Enggak, Ini misalkan aja Bapak Ibu kan datang loh. Ada orang gitu loh. Ya, anak Gawiara kena marah. Dia mau pelihara? Enggak. Ya enggak apa-apa, tetap berhasil. Tetap bisa berhasil. Kalau anaknya cerdas atau agak bandel juga, dia bisa mau juga ya. Jadi kalau anaknya yang nurut, baik ya, berarti Anda berhasil. Ya, tentu orang tua tidak bulat-bulat melakukan semua contoh untuk anaknya yang orang tuanya cuma sampai SMA. Dia berhasil angkat anaknya sampai SMA. Betul ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita masih mampu contoh, alangkah baiknya. Ada orang yang juga tua yang rasanya begini, jangan merokok yang sangat baik, tidak baik. Ya, papa cuma anjur, papa kayak saya. Ada yang anaknya ngerti ya. Baik. Jadi orang rumah itu karakter ya, kita beragam-ragam. Saya tidak bisa jelaskan orang begitu banyak. Saya ambil dulu nasihat Sang Buddha. Ketika sulit mengajarkan dharma, ajarkan orang itu bermawanan. Itu dulu. Jangan cerita dharma dulu. Ya, apalagi dia beda agama misalnya. Ceritanya apa? Kedermawanan. Diajak fungsi dia suka. Function dia katanya ngapain? Ikan dilepas. Ganti asuhan. Ya. Ajak asuhan. Dia masih tidak di panti jompo. Karena dia cocok. Ya, karakter orang beda-beda, dia tersentuh. Ya, dia jadi ingat amahnya, dia jadi ingat kokonya yang sudah meninggal. Kasihan ya orang tua. Anda dapat ajak lagi. Ya, 2 bulan sekali. Nah, setiap ke panti jompo berdana, antar beras, main-main sama orang-orang di sana ya. Cari yang panti jomponya orang tuanya ramah ya. Kalau orang tuanya galak, pindah panti jompo yang lain ya. Saya dulu bantu akupuntur ke panti jompo, Bapak Ibu, beneran ya. Mereka pada baik-baik, kita seneng datang lagi. Nah, ada grup akupuntur, sebelum jadi biku saya belajar akupuntur. Tapi kalau mereka nggak nerima, kita mau kasih pelayanan gratis ya. Padahal kalau bayar lumayan mahal, ya kita ganti gitu tempat yang lain ya. Cari yang lebih appreciate gitu, yang nerima kita. Baik, kedermawanan nomor 1. Sudah jalan, orangnya sudah nggak pelit ya. Ada orang tua yang pelit sekali, nah itu tugas Anda lah untuk gimana biar dia nggak pelit. Susah loh ya. Susah ya kan, Anda yang mau tahu mengubah orang tahu. Sudah bilang mengubah orang yang susah. Bukan kami Bante, cuma Pak Joni ya. Betul ya, nama Pak Joni ya. Nah, bukan kami Bante, cuma Pak Joni. Ya baik ya, Pak Joni aja. Setelah itu ajarkan mereka sila ya, tidak berbuat jahat. Nah, dia sudah terbiasa, sila juga udah mau, pelan-pelan sudah mau. Pak, Ma, jangan beli kepiting lah, kasihan. Beli yang udah mati aja ya. Ada yang marah juga. Mana ada yang mati? Nah, hidup semua. Ngarang lu. Sabar. Sabar ya. Nanti latihan lagi. Sampai dia sudah mau gitu. Sila sudah lengkap, baru dharma. Nah, ini tips terbaik malam ini. Belum malam ya, biasa aja malam ya. Sore ya. Tips terbaik sore ini. Kalau Anda tidak sanggup mengajarkan dharma, bawa ke profesional. Ya, jangan kita dengar dharma, malu dengar dharma, kok nggak dengar dharma, dosa lu masuk neraka, misalkan ya. Enggak, bawa ke profesional. Siapa profesional?
Bante Apagiro misalkan ya. Saya kan nggak tinggal di Jakarta. Cari event yang agak bagus. Jangan random time datang ya. Bantenya lagi sibuk bawa orang tuanya. Bante ini mama saya, Bante nggak mau dengar dharma. Ya, bikunya juga belum tentu ada waktu ya. Anda tiba-tiba datang, Bantenya punya kegiatan. Anda datang pas misalkan dibuat dhamma class. Anda lihat topiknya agak umum. Apalagi kalau talk show di hotel. Itu kesempatan Anda mengajarkan orang rumah dharma. Itu adalah talk show. Ya, saya punya anggota keluarga nggak boleh tahu siapa karena ini direkam. Ya, nanti dia dengar juga ya. Saya sengaja pilih talk show yang pembicaranya seru ya. Bante Utamo datang, misalkan Bante di Medan ada Ayasma Kumara ya, Biku Malaysia, Bante Damaudo ya dari Malaysia, dan beberapa biku lainnya. Saya nunggu yang kegiatannya bagus, saya baru bawa anggota keluarga. Di situ kita akan terbantu secara psikologi. Kenapa? Satu, acaranya kan begitu ramai, 1.500 orang. Itu aja sudah muncul satu penilaian. Ini orang kok ada ya 1.500 orang mau dengerin dia. Ngerti maksudnya ya? Dia sendiri terpengaruh. Dia tes. Berarti apa yang disampaikan itu bagus. Nah, Anda bawa ketika talk show. Itu chance-nya paling besar ya. Ini saya cerita kepada yang level paling tinggi ya. Dalam artian Anda sudah berjuang tapi tidak berhasil. Nah, ini ilmu. Tapi kalau yang biasa ya disampaikan pelan-pelan ya sudah macet lagi Bapak Ibu. Itu artinya jawabnya kepanjangan. Selanjutnya cara lainnya bagi yang cocok adalah sering memutar ceramah ketika bawa mobil. Ya, putar aja, dia kan nggak bisa pilih. Ya, dia nggak bisa pilih. Yang punya mobil kan Anda. Jadi dia dengar awalnya dia nggak begitu perhatikan. Lama-lama ada bagian yang seru ya, ada cerita yang seru. Ya, selamat datang ya, selamat datang. Ada bagian yang seru, dia dengerin, cocok, ya jadi suka ya. Ada juga beberapa yang berhasil karena muterin terus di mobil. Baik, itu jawabannya Pak ya, Anumodana. Yang lain silakan mau nanya apa? Datang lagi mic nomor 2. CC ya. Silakan Pak. Nama budaya namanya unik ya. Mau saya tanya tentang Pancasila Buddhis ya. Kita kan budaya itu ada sebenarnya. Tapi mau saya tanya adalah masalah judi. Apakah judi itu termasuk pelanggaran di dalam masyarakat? Karena kan kalau kita lihat sudah betul nggak ada judi. Tapi kalau kata mabok itu ada gitu, minuman yang memabokkan gitu. Nah, judi itu kan termasuk pelanggaran kita. Nah, satu lagi kan zaman sekarang kan mulai ini banyak trading. Trading itu kayak sebenarnya kalau dilihat trading itu kayak bohongan banget, kayak ponzi kan. Ya, satu dulu, nanti nomor 2 saya tanya. Boleh, biar nggak lupa ya. Satu dulu ya, Bante. Yang pertama yang ingin saya mention itu adalah sila. Uniknya dalam agama Buddha itu, Sang Buddha itu sangat jarang menggunakan kata wajib. Tapi Anda itu disarankan. Umat Buddha disarankan menjalankan 5 sila ya. Kenapa disarankan bukan wajib? Karena kan Anda berkuasa atas hidup Anda sendiri, demokratis, betul ya. Tapi barang siapa melanggar ya rugi sendiri. Dia cuma jabarin aja untung ruginya. Kalau Anda orang cerdas, Anda jalanin. Tes ya. Baik. Ada apa? Mau dimatiin? Boleh, saya jangan dimatiin.
Jadi kita itu diberi saran-saran yang baik oleh Sang Buddha. Kalau dijalankan bermanfaat, kalau tidak dijalankan ada ruginya. Silakan Anda timbang-timbang sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Ini merek bagus Bapak Ibu. Ini merek bagus Sennheiser ya. Cuma mungkin penerima sinyalnya atau apa gitu terganggu. Ya, nanti silakan tim audio yang ngecek ya. Tapi semoga lancar terus. Ya. Cerita judi Bapak Ibu ya. Kita cerita judi. Kenapa judi itu tidak ada di 5 sila? Nah, karena yang di dalam 5 sila itu kalau Anda mengganggu orang lain, kalau Anda mengganggu makhluk lain secara langsung, membunuh itu mengganggu makhluk lain enggak? Ya, membuat makhluk lain menderita. Betul ya? Mencuri dan yang lainnya. Jadi di antara 5 sila saja, sila kelima itu nanti juga ada pembahasan tambahan. Karena minum minuman keras juga nggak ganggu orang gitu. Sebenarnya kalau nggak mabuk, nah, kalau mabuk tidak terkontrol ganggu orang nggak? Ganggu orang ya. Nah, jadi 5 sila ini diformulakan oleh Sang Buddha. Kalau kita mempraktekkannya, kita tidak mengganggu makhluk apapun di seluruh alam semesta ini secara sengaja. Hebat, cuma 5 loh. Ada tidak ganggu satu makhluk pun di seluruh alam semesta secara sengaja, kecuali tidak sengaja. Judi Bante, judi itu belum tentu ganggu orang. Judi itu deal. Contoh ya, minggu depan MU lawan Juventus. MU Inggris ya, Juventus Italia. Berarti Liga Champion ya. Berapa tahun sekali Liga Champion? Setiap tahun ya? Oke. Bulan berapa biasanya? Tahun ini bulan berapa? Ada yang tahu? Saya beneran nggak tahu. Saya tahu di bola dari dulu. Ya, setiap taruhan kalah juga. Ya, tobat langsung ya. Baik. Bayangkan musim Liga Champion. Ada loh orang yang kalau dia nggak taruhan nontonnya nggak seru. Ya, jadi dia cari kawannya, taruhan sengaja. MU lawan Juventus ya, semangat dia cari kawannya. Yuk, nopaan gitu ya, nopanya 200.000. Oke, deal. Salaman. Setelah dia taruhan 200.000, malam nontonnya seru. Betul? Pertanyaan saya. Kalau kalah dia ngamuk enggak? Enggak juga. Kalah ya udah. Betul ya? Dan kadang pihak yang kalah pun ya happy aja. Dan dia paham ya namanya main kecil ya 200.000, 100.000 atau 50.000. Ya ada menang ada kalah ya. Lalu datanglah hasilnya temannya kalah. Ditanya mana 200.000 dibayarnya. Yang bayar marah? Tidak. Kadang ketawa-ketawa lagi. Ya. Inilah hengula soal ya, buang sial. Dia sambil ketawa-ketawa gitu ya, kalah dua hari ini ya. Baik. Anda lihat berjudi itu secara general tidak langsung mengganggu orang lain. Dan itu adalah deal.
menjadi parah apa? Setelahnya kelanjutannya. Yang Yang pertama, di dalam dunia perjudian sangat dekat dengan penipuan juga. Ya, ada orang pergi main kasino, dia nggak tahu, dia itu dikerjain 5 orang satu tim, habis duitnya semua. Ya, dan dia tidak tahu dia dikerjain. Tapi kan itu adalah faktor-faktor lainnya. Yang kedua, kalau orang sudah ketagihan berjudi, makin besar, rumahnya pun hancur, betul ya? Dia sudah sampai mulai nyuri uang orang tuanya, minjam uang ke sana kemari, pola berpikir bisnisnya rusak. Orang kalau berjudi sudah nggak bisa hemat. Kalau nggak bisa hemat bisa berbisnis nggak kalau baru mulai? Mana bisa, kalau udah jalan bisa, betul ya? Kalau baru mulai masukin modalnya dari mana? Modal cuma sedikit. Berbisnis itu mau modal berapa aja nggak pernah cukup kok. Karena mau digulung terus. Betul Bapak Ibu? Ya, 200 juta cuma dapat 200 unit. Mau nambah 1 miliar, masuk 1 miliar ya 1000 unit. Diulang-ulang terus seperti itu. Tapi begitu dia sudah kena judi, habis semua. Jadi judi itu tidak dimasukkan Sabda ke dalam 5 sila, tapi Sabda masukkan ke dalam 3 janusutta. Saya ulangi 3 janusutta sebagai pemborosan harta. Ya, tidak boleh dilakukan juga, tapi tidak dimasukkan dalam sila, karena sila itu yang khusus mengganggu makhluk lain, merugikan makhluk lain secara langsung. Ada 4 jalur pemborosan harta. Sang Buddha mengatakan jangan disentuh. 1. Judi, 2. Prostitusi, 3. Teman yang buruk, 4. keluyuran malam. Ya, night life lah kalau zaman sekarang ya. Night life itu dari dulu sudah ada. Night life itu mahal ya, bayarnya per table, nggak amsyong. Ya, mau minum nggak minum pokoknya sudah minimal purchase, betul ya? Bante kok tahu saya lahir di kota. Itulah Anda beruntung dapat ibu lahir di kota, saya masih bisa ceritain ya. Kalau saya lahir di desa banget juga nggak tahu ya, kontrol desa nggak ngerti. Saya masih ngerti. Nah, diajak kawan juga, bukan nggak diajak. Ayolah, lu kok aneh nih, tak pengen kan gitu ya. Ya, saya selalu nolak, mereka bosan. Gak ada yang suruh kamu minum, pesan orange juice aja, saya udah bosan dengerin itu. Saya nggak suka udah tidur terlalu kencang. Mana udah tidur? Coba live music ya. Kalau nggak begitu emang kesel gitu ya. Diperjuangkan saya harus ikut gitu ya. Dan saya akhirnya ikut juga 1 kali. Teman ulang tahun NCU ya. Itu setelah itu nggak keseret ya. Karena mahal, boros ya. Lalu diajak nggak mau. Satu ketika mereka bilang, dulu yang main dia coba isyo. Diajak karena mau ikut, lu mau jadi biksu ya? Dalam hati jawabnya apa? Iya. Real story loh. Saya beberapa bulan sebelum jadi biksu, teman saya itu udah ejekin saya. Mereka nggak pernah tahu. Gak ada yang tahu. Ya, dikasih tahu nggak mau ngambil. Ya, diajak ke sini nggak mau ikut, diajak ke situ nggak mau ikut. Udah mulai disenggol-senggol ya. Mereka tidak tahu itu beneran. Ya baik. 4 ini Bapak Ibu jangan sentuh. Kalau sentuh, Sang Buddha tidak menyebutnya jahat. Sang Buddha menyebutnya bodoh. Ya. Kalau langgar sila labelnya jahat. Pembunuh jahat, pencuri jahat ya. Pemabuk yang sampai merugikan orang gara-gara dia mabuk, dia ganggu orang lain, dia bunuh orang, dia nyuri dan asusila dan yang lainnya jahat ya. Tapi kalau orang main judi sampai hartanya habis jahat, bodoh. Ya, Sang Buddha sebutnya bodoh. Ya, main terus dari umur 22 sudah pintar cari uang, main terus sampai umur 32 ya, Jumat keluar, Sabtu keluar, malam pun masih keluar, habis semua tabungan. Umur 34 teman-temannya udah berhasil, udah buka toko, dianya belum. Jahat
bukan bukan jahat sih, tapi kurang kurang pintar pintar ya, atau kalau kasarnya ya bodoh ya, supaya lembut kurang pintar, sayang gitu. 10 tahun itu sudah menghabiskan berapa biaya ya, seperti itu ya. Terima kasih pertanyaan. Boleh silakan. Atau ibu-ibu dulu, diambil bapak-bapak semua, kasihan juga ya. Bantu bela bapak-bapak aja ya. Boleh silakan, nanti aja ibu-ibu besar. Biasa ibu-ibu dulu banyak. Silakan Pak. Nama saya Jack. Namanya akan kerjasama dengan anak. Jadi kita satu tim 3 anak, tapi anaknya ada yang muda jadi kerjasama, ada yang sulit jadi kerjasama. Kita tips dari Pak Jack supaya tidak bikin keresahan diri sendiri. Ya, minta tips Bante bagaimana supaya bisa bekerja sama baik dengan anak-anaknya yang ikut kerja 2 orang. Gak datang dong. Ini yang bisa bekerja sama. Enggak juga ya. Nah, inilah biku yang sudah berpengalaman. Saya pernah Bante, di rumah saya ada orang seperti ini. Gimana cara? Terus saya komentar panjang. Tiba-tiba pas selesai, Bante, tadi yang dibicarakan saya. Siap-siap. Saya sudah pengalaman. Bante, mertua saya begini. Jangan jauh dulu. Tanya dulu orangnya datang enggak. Ya, saya bercanda saja, jangan khawatir ya. Saya seru aja. Ya. Baik. Sejujurnya kalau mau menjawab gampangnya, jawabannya saya tidak tahu. Kenapa? Saya itu seorang single factor. Saya pribadi tidak subjektif. Ya, saya adalah orang yang semua saya kerjakan sendiri. Ya, oleh karena itu ada minusnya. Ya, tapi karena saya baik di style-style, ya, karena saya jadi biku ya nggak soal juga, betul ya. Saya single aja ya. Dari dulu kepengen bikin YouTube channel misalkan, nggak nyari tim gitu. Karena sebenarnya kalau mau ya nyari aja 2 anak muda yang pinter editing, selesai. Tapi nggak gerak-gerak. Ya, karena saya terlalu semuanya dikerjain sendiri. Tapi kalau diminta tips ya, ini sangat global, karakter anak berbeda-beda. Nyari aja nggak ketemu. Nyari tips aja nggak ketemu. Karena harus disesuaikan dengan karakter anaknya. Kan saya nggak ketemu, saya nggak tahu. Ya, tiap orang itu ada pola yang berbeda-beda. Boleh. Jadi kalau anaknya itu lebih cenderung tidak mau mengikuti sama orang tua, punya cara berpikir sendiri, dan itu mau dibilang 30-40% salah. Mungkin karena faktor dari saya ini dan cara mendidik yang kurang baik pada awal. Baik, terpaksa menjawab dengan pola kepemimpinan yang sudah pernah saya lihat. Ya, jadi karena saya sesungguhnya tidak punya jawabannya, mari kita melihat apa yang dilakukan orang lain. Kalau Bante Panyawaro, beliau itu tipe guru yang Bante Panyawaro itu juga lebih kurang mirip Sang Buddha. Ya, lebih kurang Sang Buddha artinya. Beliau hanya mengajar pada mereka yang memang mau belajar. Karena beliau mengajar itu tidak dengan ya.
Baik. Kalau Bante Panya itu tipenya, beliau memberitahu dengan baik kesalahan kita apa, ya. Tidak dengan marah, tidak dengan kasar, tidak dengan keras. tapi Tapi kan tidak semua orang mau berubah ya. Makanya mungkin dari 10 orang yang mau dengar hanya 2, misalkan begitu. Ya beliau, kalau tipe beliau ya beliau hanya fokus di yang 2 ini. Dari yang saya dapat ya, dari yang saya dapat. Tapi di samping itu ada guru lain. Kita jangan sebut nama saja lah, ya, supaya nyaman. Ada guru lain juga, Bante senior. Kalau beliau tipenya berbeda, beliau tegur terus aja. Selama salah ditegur terus. Ya, ditegur sampai berubah. Ini 2 tipikal yang berbeda. Tetapi tipe Bante yang negur terus, semua murid bisa dia handle. Begini. Kalau Bante yang lembut tadi, kan nggak pakai nama aja ya. Kita pindah ke tempat yang lain gitu ya. Bante yang lembut, beliau tidak bisa marah. Dari 10 cuma 2 yang mau mendengar. 8-nya gimana? Ya dipindahin, ngerti ya? Ya Anda tidak bisa ikut saya, apa boleh buat, silakan ke tempat lain. Nah, ada guru yang lain, dia nggak pernah mindahin murid, ambil aja semua. Tapi pakai cara apa? Negur aja terus. Salah, negur lagi. Salah, negur lagi. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Masing-masing punya plus minus ya. Nah, kalau semua guru tipe yang lembut, 8 orang ini nggak punya guru. Ya. Tapi kalau semua guru keras ya, salah marahin, murid yang tidak suka dimarahin itu juga nggak nyaman pergi. Nah, saya murid yang tidak suka dimarahin. Terus terang, saya gampang banget Nabi jatuh. Seperti ini tidak baik ya. Kita Papa Cita. Baik Bante, makasih. Enggak saya lakukan lagi. Gampang? Ya, cocok. Nah, makanya masih tinggal bareng. Enggak sebut nama ya. Ya, lembut sekali itu. Ya, tapi kalau anak yang bandel keras, kasih ke Bante yang lain. Ya. Kamu ini sudah berapa kali kamu dikasih tahu ya? Tidak mau berubah kamu ya. Ini salah ini, kamu keliru ya. Tidak baik, ini ayah tidak boleh ya. Kamu tidak baik. Misalnya seperti diulang terus. Muridnya berubah juga ya. Yang 8 berubah 5, sisa 3. Sudahlah bomaklah ya, nggak bisa menolong semua. Ya, Sang Buddha sehebat itu aja nggak muridnya nggak berhasil semua. Siapa murid Sang Buddha yang tidak berhasil? Dewadatta, Kaludai, Cakbagia Biku. Cuma Bapak Ibu nggak tahu nama ini. Ini ada di kitab Vinaya, nggak usah dibahas. Ya, kasih bocoran sedikit. Nggak usah tahu juga. Ya, yang tahu Bante Dewadatta aja. Baik, kembali ke Pak Jackie ya. Saya kan tidak kenal anaknya. Tapi saya tidak minta Pak Jackie jadi galak juga. Mungkin saran terbaik saya, coba baca beberapa buku leadership. Ya, saya kembalikan ke profesional aja. Ya, baca buku leadership. Barangkali ada beberapa hal yang kita salah. Ya, cari buku sangat bagus, How to Win a Friends and Influence People. Ya, How to Win a Friends and Influence People sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, buku itu sangat bagus dan sangat sulit mempraktekkannya. Contoh, ada loh orang kalau kita kritik dia tidak akan pernah berubah. Kalau kita ngomongin salahnya terus aja, dia tidak akan pernah berubah karena dia kesel. Satu ketika kita sudah baca buku How to Win a Friends and Influence People ini, kita ganti cara. Kita nggak kritik dia lagi, ya. Kita datang, kita muji apa yang dia udah lakukan. Contoh ya, ini apa sudah bagus Bapak Ibu, ya. Bunga bagus, semua bagus. Tapi peletakan Sang Buddha misalkan tidak rapi. Ada orang yang dia datang, dia cuma lihat jeleknya. Itu umumnya orang deh. Kalau mau jujur. Ya, itu umumnya orang default, ya default itu bawaan baru.
Anda beli HP belum diotak-atik, namanya default. Ya, ikut pabrikan, ikut settingan pabrikan. Nah, jadi defaultnya manusia itu lihat cacatnya aja. Dia nggak mikir ini bunga berapa jam ini rangkainya, betul nggak? Dia nggak mikir ini bersih sekali, ada yang lap ini. Dia nggak mikir, nah ini pohon palsu udah seperti asli coba. Luar biasa cantik, dia nggak mikir. Dia begitu datang cuma, ini kawasan muda kok ditata begini ya, mana bagus, malulah kita dilihat orang, bla 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 bla, betul? Yang kerja juga kesel, dia udah kerja 10 jam. Nah, ini salah satu ilmu, How to Win Friends and Influence People, ada di bukunya. Ada orang hebat lainnya, dia pakai sistem sandwich, ya, berlapis-lapis. Dia datang, dia puji dulu semua yang baik. Kedengaran ya? Samar-samar nggak apa-apa ya. Dan jangan laporin ya. Beliau juga begitu ya. Pasti muji dulu. Jadi kalau saya sudah dapat pujian 2 kali, saya sudah siap-siap. Apa ini? Salahnya apa ini? Jadi datang itu muji dulu. Ayo, ikhwan suyo. Anegam gitu ya. Dia ini bunganya cantik sekali, warnanya bagus ya. Wah, ini bagus tata letaknya. Ya, semuanya bagus ya. Wah, luar biasa. Baru, oh, kalau ini bagian ini bisa rapi bagus ya. Begitu. Nah, orangnya mau ngerjain, Anda berhasil. Betul? Trik orang kan berbeda-beda. Ya, ngatasin orang itu sulit. Memang sulit. Kalau Bante Utamo bagaimana? Beliau itu memerintah tidak pernah pakai perintah, katanya. Nah, saya tidak pernah tinggal bareng, pakai nanya. Itu cara beliau. Contoh misalkan, contoh aja ya, ini bukan nyata ya. Mejanya kotor misalkan, ya. Tapi acara sudah mau mulai, beliau akan bilang begini, waduh mejanya masih kotor ya. Tapi acara sudah mau mulai, gimana cara cepat bersihinnya ya? Jadi ya, jadi panitia juga nggak merasa diperintah gitu. Oh bisa nanti masih sempat pakai tisu basah aja, udah mau mulai hari tisu basah dapat menang ya. Baik, memang hubungan antar manusia itu sulit. Kalau orang lain Anda bisa ganti, kalau anak sendiri bisa ganti. Nggak bisa ya. Mau nggak mau adaptasi ya, orang tua belajar, anak juga belajar ya. Mungkin cara kita ada yang keliru. Saya menyebutnya adalah komprehensif, semuanya harus diganti. Dalam artian jangan nuduh anak aja, lihat juga diri sendiri. Jangan cuma kita aja, coba lihat orang sekitar. Jangan orang sekitar aja, coba lihat lingkungan. Kadang kan bukan satu variabel. Anda bagusin semua, minimal ada perkembangan, betul ya? Kalau mau 100% langsung jadi bagus semua mungkin tidak, tapi perubahan terjadi pelan-pelan. Ya, nanti Pak Jeki coba cek apa yang selama ini kurang pas, disetel ya. Kalau anaknya itu dikasih tahu dengan cara yang nyaman, dia jalan, maka itu berkah. Jangan dimarahin lagi. Ya, dimarahinnya dijarangin. Ya, saya punya adik, jadi saya juga tahu. Saya juga tahu adik saya itu nanti makin hari makin sukses, egonya akan meningkat. Normal ya, egonya akan meningkat. Saya setel juga. Ya, kalau dulu merintah dia dengan cara yang lebih keras, sekarang dia sudah sukses, sudah umur 20-an. Sudah cari duit sendiri, sudah punya jabatan, sudah sukses. Di tempat kerjanya dia dihargai, dihormati. Jangan selalu menganggap dia adik kecil. Betul ya? Dia sudah berubah. Kita nggak bisa lagi seperti dulu. Nah, jadi kalau kita ada sesuatu yang penting, kita agak marah misalkan, jangan marah. Pas ngangkon kasih tahu aja, Dek, ini contoh aja ya. Dek, ini kok marah ya, lu dengerin baik-baik ya. Enak toh? Karena dia sendiri juga sudah berhasil gitu. Kita nggak bisa seperti dulu lagi. Nah itu. Dan setelan seperti itu saya dapat. Ya, saya dapat. Dek, dengerin baik-baik ya, Ini lu bahaya lu begitu. Ya, dengerin. Kalau begitu kita lembutin dan berhasil, maka sebenarnya berkah, kita nggak usah stres lagi. Nah, terus disetel, cari tuning yang terbaik. Ya. Inilah jawaban terbaik saya yang saya tidak kenal keluarga Pak Jeki. Ya, ini jawaban terbaik saya.
Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Ya, mudah-mudahan. Sama-sama. Ya, how to win friends and influence people. Ya. Boleh. Sama juga. Sama juga sebenarnya buku itu dibaca aja bersamaannya. Ya, buku itu dibaca secara keseluruhan. Ada satu buku tapi nggak usah saya sebutkan nama bukunya. Ya. Tapi buku itu menjelaskan bahwa bahasa kasih sayang setiap orang itu berbeda-beda. Ya, jadi kadang orang sayang ke kita tapi kita nggak tahu. Karena bahasa sayang dia berbeda. Ada orang kalau menyayangi orang, dia beliin barang. Ada orang kalau nyayangin orang, dia duduk di sampingnya, nemenin. Ya. Tapi karena bahasa sayang setiap orang itu berbeda-beda, kadang orang itu disayang tapi dia nggak ngerti karena nggak match. Nah, Anda harus jadi lebih peka untuk mengetahui dia sebenarnya sayang saya, tapi cara dia menyayangi berbeda. Maksudnya ya, mungkin kalau saya semakin sayang sama seseorang, saya nasihatinya semakin keras. Aneh loh. Ya, saya nasihatinya semakin semangat gitu. Tapi kalau orang yang saya kasih nasihat, saya care sama dia nggak tahu, dia jadi marah sama saya. Betul ya? Nah, dengan memahami bahwa bahasa sayang setiap orang berbeda-beda, itu sedikit membantu hidup kita lebih baik. Ya. Kalau orang yang saya tidak sayang, nggak saya peduliin. Kalau saya, dia mau hidup, mau nggak hidup, apa boleh. Ini contoh bahasa kasarnya. Ya, tapi tidak seperti itu juga. Ya, ini pengingat aja. Jadi biasa saya ngingetin gitu orang dekat saya. Saya ngomongin Anda begini karena care. Ya, kalau saya nggak kenal, ngapain saya care? Habis energi. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi Daud ini bukan buku, tapi kita harus sedikit lebih peka ya antara anggota keluarga. Anda harus paham ya cara anak menyayangi orang tua, cara orang tua menyayangi anak. Bisa aja kadang walaupun orang tua dan anak bahasa kasih sayangnya berbeda. Ya. Baik, itu tambahan aja. Terima kasih ya. Sama-sama. Silakan. Makasih banyak untuk kesempatannya. Saya Haris dari Jakarta. Saya ingin bertanya ini Pak. Untuk bagaimana cara menghadapi anggota keluarga atau orang yang cara berpikirnya itu sangat kental dengan logika mistika. Logika mistika itu adalah orang yang kayak kalau bicara sesuatu itu dia mengaitkan dengan hal yang goib mistik itu. Contoh kalau di keluarga kita ada permasalahan nih, saya dan kakak saya tuh lagi ngobrol untuk cari permasalahan kita pikir, tiba-tiba beliau bicara, oh yaudah nanti saya sembahyang dulu tanya kongcol gitu. Terus nanti mungkin kayak ada dengan bantuan orang pintar, tanyakan ke kongcol atau tanyakan ke makcol gitu ya. Dia ngabarin kata kongcol begini. Nah kalau saya nggak ngikutin artinya oh kamu nggak nurut sama kongcol gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi yang seperti itu? Ya, jawabannya sulit. Terimalah nasibmu. Ya, bercanda ya. Ya janganlah ya. Terimalah nasibmu ya jangan ya. Itu bercanda saja. Jawabannya sulit ya. Jadi jawabannya itu persis sama dengan semua jawaban Pak Joni. Pak Joni ya. Jadi artinya ya sebenarnya jawaban singkatnya adalah berikan mereka dharma. Tapi mau memberikan dharma kan perlu waktu dan tidak susah. Makanya tadi saya sudah bilang sulit ya. Saya tambahin lah, sangat sulit. Ya. Ya bisa bertahap pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Mudah-mudahan berhasil. Saran saya entah bagaimana caranya ya. Satu ketika pelan-pelan dikenalkan ceramah Bante Utamo.
Ya, apakah nonton dibuka di TV gede-gede bareng gitu nonton. Ya, nggak bisa Bante, kalau ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya berarti saya ganti lagi jawabannya. Sangat-sangat sulit. Karena memang sulit. Terus terang. Ya, kalau kita mau tambahin lagi, pandangan itu kan tidak ada bedanya dengan beragama. Nanti maksudnya. Nanti cerita ini akan melebar. Bante orang tua saya Kristen, Bante orang tua saya Muslim, Bante orang tua saya Hindu. Ya hampir tidak ada bedanya. Ya, dalam artian beda pandangan. Ya. Hanya karena ini barrier itu lapisannya kita belum bercerita antar agama, maka rasanya masih tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Padahal ya tetap sulit. Sebenarnya bahkan bukan Konghucu. Nah, terkejut kan? Itu adalah tradisi Tionghoa. Tradisi Tionghoa, bahkan bukan tahu juga. Nah, tapi orang tidak tahu. Tahu itu sendiri ada kitabnya, Tao Te Ching. Jadi mereka yang ke Kelenteng apakah pernah baca Tao Te Ching? Belum tentu. Mereka Buddhis Bante, apakah pernah baca Sutta? Tidak juga. Ya. Atau ngerti 4 kebenaran mulia? Tidak juga. Ngerti jalan mulia berunsur 8? Tidak juga. Ya. Kalau kita cerita, oh berarti Konghucu, apakah pernah baca buku Konghucu secara detail atau tahu mengerti ajaran Konghucu dengan baik? Kadang belum tentu juga. Jadi sesungguhnya ya disebut tradisi Tionghoa. Ya, disebut tradisi Tionghoa. Ya, semua jawabannya sama dengan jawaban Pak Joni. Sama, gak ada bedanya. Ya, kalau tidak bisa diajarkan Dharma, ajarkan supaya tidak pelit. Kalau sudah tidak pelit, ajarkan supaya mau menjalankan 5 sila. Lalu pelan-pelan diajarkan Dharma. Baik, kita kembali. Pak Harisnya belum puas ini. Mau jawabnya sulit. Karena memang sulit ini. Ya. Baik. Tapi kalau saya Boleh. Kalau soal pengalaman Bante, kalau logika yang dijalankan orang itu apakah ada benarnya atau sebenarnya itu cuma pemikiran mereka aja gitu, tapi mereka kayak merasanya oh ini fungsinya bilang seperti ini. Karena sepemahaman saya kadang ada benarnya, kadang kok seperti ini gitu. Misalkan nih, kita bicara masalah ada harta waris atau apa, yang seperti apa, nggak ngerti, hanya bongsor, maksudnya bilang gini, dan mungkin kan kayak gimana saya bisa percaya ya gitu kan. Itu contoh aja sih. Pertanyaannya. Kalau dia aja udah berbeda pandangan dengan saya gitu, dan kalau saya mau kasih dharma pun sepertinya sih susah, walaupun aku tahu kan kalau program itu juga pasti berdana. Tapi kalau sila misalkan ya, kita bicara masalah sila, kalau orang udah pergi ke restoran yang ada seleksi foodnya kan itu udah melanggar gitu, dan pandangannya kan nggak di situ gitu, jadi kan dia punya beda pandangan dengan saya. Tapi bagaimana cara saya berkompromi? Itu sebenarnya supaya kepentingan maksudnya kayak nggak ada pihak yang dirugikan gitu dalam Ya baiknya, jawabannya tetaplah sulit. Ya, mengubah pandangan orang itu sangat sulit, ya. Apalagi pandangan itu juga hak masing-masing orang. Ya, kita harus menghargai cara pandang orang juga. Baik, saya kasih jawaban begini. Tergantung tingkat keyakinan orang tersebut kepada tongcolnya. Kalau sudah maksimal sampai nyentuh atap langit-langit, Anda sulit berhasil. Itu kejujurannya. Tapi kalau dia masih mau dengar ide orang lain, maka jawaban saya adalah
debat ataupun diskusi itu tidak selalu dimenangkan dengan logika. Saya ulangi ya, debat atau diskusi itu tidak selalu dimenangkan dengan logika. Kalau mau berlogika, saya jamin kok yang ikut Wihara Theravada pasti menang. Kita udah paling logis, ya. Tapi menangin satu perdebatan kadangkala bisa saja masalah hati, ya. Ya, jadi bagaimana kita menangkan hatinya? Ya, Anda mulai bisa memberi masukan. Misalkan kita cerita kamar ini, ruangan ini, kita maunya plong aja. Orang tua nggak mau disekat 3. Apa nggak stres? Kita sukanya lapang, dia sukanya banyak ruangan. Yang cari uang Pak Hafiz juga ini, makin stres lagi. Ya, duit saya yang cari, saya nggak bisa nentuin, stres toh. Nah, kembali saya katakan, kadang-kadang memenangkan satu perdebatan tidak selalu masalah logika. Mungkin kita bisa kasih 1001 logika, tapi tidak diterima. Ya, Anda boleh pakai pendekatan emosional. Ya, nah itu juga tidak ada rumusnya. Ya, Anda belajar sendiri. Ya, bagaimana mendapatkan hati orang sehingga apa yang kita sampaikan itu lebih didengar. Ya. Jadi biku aja yuk. Gampang ya. Ya, ayo. Betul ya. Nggak usah stres lagi. Saya lihat pada stres semua, ya. Dengan anak, dengan orang tua. Ya. Ayolah, ikut saya aja. Begitu ya. Ya. Tapi di balik candaan kita itu artinya hidup bersama orang itu memang tidak mudah. Ya, itu aja jawabannya. Jadi berusaha untuk kita setel-setel, kalau belum bisa bersabar. Komprominya apa Bante? Jalan tengah. Ya, kadang-kala kalau kita bisa cari jalan tengah, keinginan kita dapat setengah, keinginan dia dapat setengah, ya kita mengalah setengah, dia mengalah setengah, masih bisa jalan. Tapi tetap akan ada kondisi gak ada yang mau ngalah. Ya udah, bersabar. Ya, hidup akhirnya seperti itu. Ya. Lalu saran lainnya adalah ngobrol dengan banyak teman yang mungkin punya situasi yang sama. Ya. Coba lihat teman-teman kita yang lain bagaimana mereka hadapi orang tuanya yang cara berpikirnya berbeda. Ya. Jadi saya punya cara berpikir, wisdom itu kita koleksi. Ya. Ikut community seperti ini, wihara, kadang kita punya 1, 2, 3, 4 teman yang bijaksana nanyain. Ini juga udah bener. Ketemu saya, coba nanyain saya dapat apa gitu ya. Kadang jawabannya pas, kadang kurang, karena pengalaman orang kan berbeda-beda. Ya, jadi saya bisa share, koleksi, nanti coba diaplikasikan. Ya. Kalau masih belum berhasil, sabar dulu. Lawan pongcok tidak gampang. Ayo saya ajarin satu ilmu. Bawa keluarganya ke wihara yang ada patung Kuan Yin. Yang kebetulan harus cari. Di atas patung Kuan Yin itu kadang di kepalanya ada apa Bapak Ibu? Sang Buddha. Lalu di momen yang tepat ajak makan siang dulu, enak. Ajak ke wihara itu, ada Dewi Kuan Im, ada patung Buddhanya. Kasih kesadaran ke keluarga kita, siapapun anggotanya ya. Misalkan ya, Ma, lihat Ma, di atas kepala Dewi Kuan Im ada siapa? Ada siapa Bapak Ibu? Sang Buddha. Itu sebabnya saya belajar sama Sang Buddha. Buddha yang paling tinggi, Ma. Pongcok itu sama siapa? Cukong. Dewa kalah sama Dewi Kuan Im. Sama Dewi Kuan Im aja kalah, bodhisattva. Ngerti ya? Ya, ada yang dewa ini, dewa itu, Kaisar Palcu dan sebagainya. Coba lihat. Di atas Dewi Kuan Im siapa Bapak Ibu? Lalu kasih tahu, ini Sang Buddha. Coba
dengerin ajarannya sedikit, kasih Bante Utamo, ya, atau Bante siapa yang cocok begitu. Mungkin dia mau mendengar. Ini ilmunya, cari dulu, ya. Atau pas ke luar negeri ya, di Penang itu ada Dewi Kwan Im tebal gedenya minta ampun. Coba lihat, ada nggak sambutan? Saya datang, saya nggak cek. Coba kalau ada, betul nggak? Maklum kuasin. Wah, gimana penting Muhammad gitu ya? Oh, harus tawakin nggak? Nggak tahu ya? Nah, tampuk ya. Ganti audio ya. Coba lihat mah, di atas Dewi Kwan Im ada siapa? Karena bagaimanapun di antara semua dewa, Dewi Kwan Im aja udah tinggi sekali, Bodhisatta. Betul ya? Dan Dewi Kwan Im memberi Bapak Ibu saudara-saudari semua tahu bahwa guru beliau adalah Sang Buddha sampai ditaruh di atas kepala. Ya, kalau Bapak Ibu orang cerdas langsung belajar sama guru tertinggi. Ya, ini guru tertingginya. Yaitu sedikit cara. Semoga berhasil. Ya, satu. Ya. Ibu-ibu silakan. Ya, boleh ya, boleh nanti setelah ibu ini ya. Ya, ibu silakan. Yang di belakang. Ya. Nama budaya. Pertanyaan saya adalah apakah dalam agama Buddha ada sutta atau yang menjelaskan bahwa setelah manusia meninggal itu langsung pindah ke alam lain atau ada jeda maksudnya, dan apakah dia langsung lupa dirinya pada kehidupan itu? Baik ya. Di sutta memang dijelaskan setelah meninggal langsung lahir lagi. Masalah lupa tidak dijelaskan. Ini karena di beberapa kondisi ada orang yang masih ingat kehidupan lampaunya. Biasanya para dewa juga masih bisa ingat kehidupan lampaunya. Kalau manusia biasanya lupa. Ya. Jadi kalau dari kitab tua hanya sebatas itu penjelasannya. Saya ulangi kitab tua. Kitab tua itu ada 10 kitab. Ya, saya sebutkan cepat-cepat, nggak usah dihafal. Ya, Dija Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Dhammapada, Theragata, Terigata, Sutta Nipata, Itiutaka, Udana. Ya, jadi 10 buku ini disebut kitab tua. Nah, kalau di kitab tua dijelaskan atau diungkapkan ya, sudah manusia. Bagus juga event ini. Di berkat kehadiran saya dapat sound system baru. Ya toh? Baik. Jadi di dalam 10 kitab tua kita hanya menemukan Sang Buddha memberi gambaran-gambaran yang di dalam kisah-kisah bahwa makhluk itu meninggal di sini, lahir secara spontan di alam lain. Ya. Bahkan kalau seseorang lahir sebagai hantu, itu nggak seperti yang kita bayangkan, rohnya keluar dari badan gitu. Ya, kayak kita nonton film kartun atau film hantu. Sesungguhnya adalah mati di sini, dia secara spontan muncul di alam peta hanya di sekitar tempat itu. Ya, jadi seakan-akan kita memikirkannya dia keluar dari tubuh, tapi sesungguhnya itu adalah muncul secara spontan. Pertanyaannya kok bisa begitu? Kalau saya jelaskan bisa setengah jam, tapi saya ambil yang paling cepat aja. Karena sesungguhnya 31 alam kehidupan yang kita pelajari tadi pagi, ya kalau ada yang ikut, itu semuanya adalah permainan pikiran kita sendiri. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan seluruh kehidupan ini adalah permainan dari winyana dan nama rupa. Winyana itu adalah kesadaran, nama rupa itu adalah tubuh dan batin. Jadi kalau disimpelkan lagi,
seluruh kehidupan yang kita jalani ini adalah permainan pikiran. Kalau mau disimpulkan lagi, hanyalah seperti mimpi. Ya, coba kita di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu ada dunia nggak? Ada kursi, ada meja, ada orang lain. Pertanyaannya siapa yang menciptakan itu? Pikiran. Dan di mimpi itu hebat loh. Kita bisa dari Hong Kong tiba-tiba muncul di Australia. Tiba-tiba sudah di Jakarta Barat, betul? Kok bisa? Yang namanya permainan pikiran. Jadi 31 alam kehidupan ini, seluruh alam, baik alam dewa, alam binatang, alam neraka, ketika kita sudah mencapai tingkat arahat menurut Sang Buddha, ketika seseorang sudah mencapai arahat, dia menyadari bahwa semuanya adalah permainan pikiran. Tapi karena kita belum bangun dari mimpi yang tidak usai-usai ini, kita belum tahu. Jadi kenapa bisa meninggal di sini, lenyap di sini, muncul di alam dewa? Masa nggak pakai perjalanan, Bante, kan begitu ya? Karena sebenarnya semua 31 alam kehidupan ini dalam ruang lingkup batin kita sendiri. Ya. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, atau bukan sederhana, dibuat analogi lain, bayangkan di depan, di samping saya ada TV tabung. Kalau TV tabung ini saya pasangin antena indoor yang bagus, yang mahal, bisa nggak saya nyalain Indosiar? Bisa ya? Ya, biarpun tidak kristal clear ya nggak apa-apa. Ada Indosiar, begitu ya? Saya nggak tahu sekarang Indonesia punya berapa channel. Anggap aja 10 channel biar gampang. Mau ganti Trans TV bisa? Trans TV. Pertanyaan saya, ketika kita nyetelnya SCTV, sinyal channel yang lain ada nggak di ruangan ini? Dede ini pintar. Ada jawabannya. Cuma Anda tidak akses. Sinyal TV itu ada di seluruh Indonesia sejauh jangkauan. Betul ya? Kalau Anda pakai parabola yang mahal berhasil menarik sinyal itu, berarti sinyal itu ada nggak di sana? Berarti sinyal itu ada di seluruh seantero Indonesia ini. Tapi kalau Anda tidak akses, ya dia nggak muncul. Sekarang batin Anda, sinyalnya itu ada di seluruh 31 alam kehidupan. Tapi Anda aksesnya di wihara sama kidam, sama kitam. Sama kitam itu bahasa Thai, sama gidama. Ya, bahasa Thai semua disingkat. Dhamma caka bahasa Thainya apa? Dhammacak. 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 Ya. Orang Indonesia ganti jadi Thamcak. Thamcak. Ya. Kalau Thamcak itu karena singkatan. Kalau Dhammacak itu beneran. Ya. Dhamma caka pawatana sutta. Ya. Nanti di Thai itu Dhammacak pawatana sutta. Ya. Jadi itu sebabnya bisa lenyap di sini, muncul di alam dewa. Lenyap di sini, muncul di alam Brahma. Karena pikiran kita sesungguhnya ada di keseluruhannya. Atau kalau mau dibalik, keseluruhannya adalah ciptaan pikiran kita. Begitu sudah capai nibbana, gimana? Semuanya padam. Maka disebut kepadaman alam samsara. Begitu Bu ya. Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa. Kan tadi saya sudah bilang kalau mau dijabarkan pelan-pelan setengah jam. Ya, ini yang versi singkatnya. Ya, Anumodana ya. Tadi Ibu belakang, silakan. Nanti saya mau tanya bagaimana menghilangkan rasa ketakutan. Saya sudah berusaha menghilangkan ketakutan ini cukup puluhan tahun. Kalau saya udah menghilangkan ketakutan, tiba-tiba muncul kalau saya malam-malam sakit lagi, napasnya sesek, panas. Saya berapa hari panas, nggak minum obat, tiba-tiba nanti saya disuruh lawan sampai hilang panasnya. Saya udah ketakutan lagi. Ke rumah sakit selalu diusir pulang, katanya saya nggak apa-apa, suruh pulang. Padahal saya panas 40, tidaknya saya nggak apa-apa, suruh pulang. Jadi saya selalu takut, muncul takut karena dibikin suami saya sendiri mati bertahun-tahun. Akhirnya suami saya sendiri meninggal tahun 2017.
Padahal kan harusnya sudah hilang dari bikinan gitu. Tapi kok sampai sekarang saya masih merasa kok kayaknya ada yang jahatin saya terus gitu. Kalau saya muncul malam-malam sakit, napasnya sesek, muncul lagi ketakutan. Bagaimana rasa ketakutan itu kan sampai itu. Saya udah jiwanya rusak karena ketakutan itu. Dokter yang didatangi itu divisi apa? Seperti di rumah sakit Viciloan, di rumah sakit POM, dicek semua katanya saya normal, nggak bagus, nggak apa-apa, suruh pulang gitu. Katanya saya sama bilang sama dokter, dok kalau saya sakit, nggak sakit saya nggak kesini, saya orang waras, saya kalau nggak sakit nggak mungkin saya ke rumah sakit malam-malam gitu. Tapi dibilangnya gitu nggak apa-apa, pulang aja gitu. Tapi nanti di rumah saya nggak tidur, kadang-kadang sampai seminggu ketakutan. Habis itu cuma saya wasbayang lagi baru hilang gitu. Jiwanya saya sampai rusak gitu Bapak. Saya ingin jiwa saya tenang, saya nggak ketakutan terus gitu. Karena saya memang didukunin pembantu dari tahun 80 lebih sampai tahun 2000-an. Suami saya sendiri dukunin saya mati dari 90-an sampai 2017 dia mati. Akhirnya karena dia pulang saya bunuh tidur dikit, saya nggak mati, dia mati akhirnya. Sampai baju saya, foto saya dimasukin botol di atas gunung Magetan ditaruh supaya saya mati. Pembantu saya telepon saudaranya, kok ibunya nggak mati-mati ya, mungkin dia mati. Sampai semua bingung, saya dibikin mati, saya nggak mati-mati gitu. Akhirnya mereka mati semua. Masih dilindungi di atas. Jadi saya cuma ingin, saya nggak ketakutan lagi, itu yang merusak jiwa saya. Saya minta petunjuk bagaimana menghilangkan ketakutannya. Ya, baik. Terima kasih Bante. Sama-sama. Minum dulu ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada jeda waktu. Saya juga nggak tahu sampai jam berapa ya, tapi mungkin maksimalnya saya bisa sampai jam 4. Tapi bagi siapa yang lelah mau pulang dulu silahkan ya. Ini nggak ada jadwalnya. Ya, Anda Anjali Sambuda boleh pamit. Karena ini juga cuma tanya jawab ya. Ya tidak ikut sampai habis ya juga tidak apa-apa. Ya, tapi jangan pulang semua, ada tega sekali ya. Yang memang nggak sibuk ya nemenin gitu ya. Ya sibuk ya silahkan ya. Boleh ya. Yang mau ke toilet ya boleh ya, pelan-pelan. Atau nanti kita break aja ya. 2.30 lah kita break ya. Jadi yang belum terlalu sesak ya ditunggu. Atau setelah 1-2 pertanyaan lagi kita break ya. Minum dulu ya. Enggak dikasih 4+1 sudah enggak. Kasihnya banyak airnya. Iya Bu. Sebenarnya secara dharma obatnya itu selalu sama. Tetapi Tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Kalau Ibu nanya saya obatnya apa? Obatnya adalah Dana Sila Samadhi Panya. Dana Sila Samadhi Panya ya. Bahkan kalau dari 4 ini kita pilih 1 saja sila. Saya akan jelaskan. Sebenarnya 5 sila itu kalau dirawat dengan baik tidak ada apapun yang bisa mengganggu kita. Kekuatan-kekuatan gaib yang tidak terlihat tidak perlu ditakuti kalau merawat 5 sila dengan baik, ditambah punya keyakinan pada Triratna. Tetapi pikiran kita sendiri harus kuat. Kita harus yakin bahwa sila itu sangat berkekuatan. Kalau kita tidak yakin, ya kekuatannya bisa tidak lengkap. Ya, jadi dana itu artinya kebaikan. Sila artinya 5 sila Buddhis. Samadhi itu ketenangan. Panya itu kebijaksanaan. Nah, Ibu pakai 4 ini.
nanti efek-efek yang lain itu pelan-pelan akan berkurang, bahkan akan lenyap. Nah, ketenangannya bagaimana Bante? Seperti ini. Ikut kegiatan di wihara kan pikiran kita tenang, ya. Ibu rajin ikut kegiatan wihara seminggu sekali. Di dalam wihara itu juga ada kekuatannya, kekuatan triratna, kekuatan dari kebersamaan, ya, punya teman baik begitu. Ditambah lagi panya itu kebijaksanaan, ya. Nah, kalau boleh setiap malam Ibu puterin ceramah Bante Panyawaro dan Bante Utamo ganti-gantian. Dengerin aja setiap hari, ya. Bante Utamo juga sering membahas, ya, bagaimana menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Tapi nanti semuanya kembalinya sebenarnya sama, dana, sila, samadhi, panya. Ya, diatasi dengan kebaikan, diatasi dengan sila, ketenangan, ya. Lalu yang satu lagi adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itulah saya menawarkannya dengan senang mendengarkan ceramah. Nah, ceramah itu sendiri ada kekuatannya, karena itu adalah kebenaran. Para biku sedang mengajarkan dharma. Jadi kalau sore-sore, malam-malam ibu tidak nyaman, putar aja ceramah Bante Panyawaro. Jadi seakan-akan beliaunya juga menemani ibu, ya. Rasa takut itu langsung berkurang, ya. Bapak Ibu kalau pergi ke hotel yang seram-seram, nggak bisa tidur, putar aja ceramah Bante Panyawaro kencang-kencang. Ya, beneran, ya. Kenapa? Kan langsung merasa nyaman, ya. Ya, ditemani seorang Bante yang begitu senior, ya. Begitu suara beliau terdengar saja, kita udah tenang gitu, ya. Nah, kalau ada makhluk halus mau mengganggu, dia lihat sungguhannya launya buka gitu, ya. Nggak berani terjemahkan, ya. Dia lihat lagi gurunya, guru besar ini. Wah, saya jangan ganggu lah, nggak enak, ya. Jadi ibu kalau muncul ketakutan, putar aja ceramah Bante-Bante, ya. Itu nanti menemani ibu, ketakutannya akan berkurang. Lalu dengerin apa yang beliau sampaikan, ya. Tambah lagi, terkadang awalnya itu gangguan gaib, lama-lama menjadi gangguan pikiran, ya. Akhirnya tidak bisa dibedakan antara gangguan gaib dan gangguan pikiran. Itu sangat sering terjadi. Dalam artian begini, awalnya mungkin dia diganggu gaib, sekarang gangguannya sudah nggak ada, tetapi sudah membekas. Ya, ibarat kita dipukul, kita luka itu kan nggak sembuh sehari. Ya, luka itu perlu waktu untuk sembuh. Nah, jadi cukup sering saya melihat umat datang ke Wihara Mendut, ketemu Bante Panyawaro. Dia cerita dia diganggu makhluk gaib sudah bertahun-tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bante Panya kasih nasihat. Setelah orangnya pulang, beliaunya ngomong begini, gak ada satu makhluk pun yang ganggu dia. Ngerti? Dia diganggu oleh pikirannya sendiri. Nah, tetapi bisa saja awalnya diganggu oleh makhluk itu sudah gak ganggu lagi. Ya, tadi diceritakan mungkin yang mengganggu pun sudah meninggal, misalkan begitu. Ya, jadi lukanya masih ada. Nah, luka itu pelan-pelan kita sembuhkan, ya. Jadi salah satu caranya sering mendengarkan dharma. Kalau pikiran ibu kacau, ucapkan aja semoga semua makhluk berbahagia, ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tenangkan pikirannya. Mudah-mudahan gangguannya sudah tidak muncul, ya. Nah, kalau masih ada gangguan terkait fisik ataupun yang mengganggu pikiran, mendapatkan bantuan dari profesional juga tidak perlu. Di psikologi kita menyebutnya itu psikosomatis. Ya, psikosomatis itu nggak tahu kenapa, tapi bisa sampai bikin sakit kepala. Ya, nggak tahu kenapa bisa sampai
sesak nafas. Padahal kalau di scan, dicek, ya memang nggak ada sakit badannya. Ya itu datang dari pikiran, itu datang dari trauma. Ya. Nah kalau memang sampai kejadiannya psikosomatis, gimana Bante? Nah, saya menyarankannya cari psikiater yang baik. Ya psikiater itu cocok-cocokan. Ya cari psikiater yang baik. Apalagi kalau dia Buddhis, ya lebih bisa mengerti kita. Ya, tapi tidak usah lah setiap psikiater ditanyain bapak agamanya apa. Ya, kalau sampai gangguan psikosomatis. Ya. Tapi kalau ibu merasa tidak perlu ya tidak apa-apa. Saya hanya memberikan job lengkap. Karena sekalian menjawab ibu, ini juga direkam, jadi sekalian apa yang didengarkan di luar sana ada yang kena masalah yang mirip, ya. Jadi kalau sampai sudah sering sakit kepala, sesak, dan kalau bukan makhluk yang mengganggu, badan kita error aja. Dia kayak komputer yang udah error. Ya, karena pernah trauma, karena pernah ada kejadian apa yang tidak nyaman. Begitu Bu ya. Nah, supaya Ibu tidak bingung, saya rekap. Saya buat kesimpulannya. Kalau batinnya tidak nyaman, muncul ketakutan, ada waktu dan kesempatan, putar aja dharma, ya. Bante Panyawaro, Bante Utamo, ya. Kalau tidak tahu caranya, nanya anaknya atau orang rumahnya. Lalu rajin-rajin menenangkan diri dengan melafalkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sering ikut kegiatan di wihara, ya, karena wihara ada kekuatannya. Ya. Lalu limpah jasa, ya, untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Jadi nanti kalau memang ada makhluk mengganggu, dia mundur, dia nggak ganggu lagi. Ya, itu tahapan-tahapannya Bu ya. Semoga berhasil. Silakan. Ya, Bapak ini dulu, nanti Ibu ya. Ya. Saya Mas Yelo, saya mau tanya, kalau bergelut dalam kesulitan dan melepaskan itu dua konsep yang bertolak belakang. Satu menuntut resistensi, satu keikhlasan. Bagaimana caranya yang garis? Tidak, pakainya case by case. Ya, jadi ajaran Buddha itu kadang aja sering bertolak belakang dan orang tidak paham. Tapi itu dipakainya case by case. Contoh, Sang Buddha kadang mengajarkan ketenangan, tapi kadang Sang Buddha mengajarkan wirya, energi. Ya, pakainya bagaimana? Pakainya case by case. Ya, persisten itu kita lakukan untuk hal yang pantas diperjuangkan dan akan membawa hasil. Letting go atau melepas itu kita gunakan untuk hal yang sudah tidak bisa kita ubah. Menggunakan keduanya di waktu yang tepat. Ya, menjadi guru itu sulit. Kalau saya bilang jangan menegur, akhirnya murid tidak pernah ditegur. Anaknya jadi manja, misalkan ya. Ditegur aja, lalu dia ditegur habis-habisan, juga salah. Yang benar apa? Tahu kapan menegur, tahu kapan memuji, betul ya? Kalau anaknya masih kecil, dia mau megang listrik, mau megang api, mau main bensin, masa kita puji? Gak bisa, tegur habis-habisan sudah. Karena kenapa? Masalahnya nyawa. Ya. Kemarin saya baca berita, muncul berita sedikit, ada videonya sedikit. Orang tua di Tiongkok berhenti di tol untuk mukul anaknya. Kenapa? Anaknya mau lompat dari jendela. Itu lagi di mobil kencang, anaknya mungkin ngancam atau apa, main-main, mau lompat dari jendela. Langsung orang tuanya parkir mobilnya, kena hajar anaknya. Direkam orang. Semua orang memuji ibunya, ya. Karena permainannya nyawa, betul enggak? Ya, jadi kalau dibilang jangan mukul anak, ya di case itu apa boleh? Anaknya itu sedikit lagi meninggal, sedikit lagi dia mati karena kekonyolannya. Ya, kembali ke pertanyaan Marcelo, kapan waktunya persisten Bante? Ketika kita memperjuangkan apa yang baik. Ya. Kapan kita letting go? Ketika ada satu hal yang memang tidak bisa kita ubah. Ya. Ya, menggunakannya di waktu yang tepat,
di masing-masing case. Nah, mana yang belum pas ditanyain lagi? Bingung apa ditanyain? Baik, kalau nanya juga bingung, saya kasih contoh. Nah, ya. Contoh, kita mau kuliah S2. Ada nggak orang lain kuliah S2 berhasil? Ada, banyak. Lalu kita mengalami kesulitan. Kita tahu itu adalah hal yang bisa diperjuangkan. Kita persisten, ya. Bukan hal yang konyol, S2 itu bisa diperjuangkan. Kita persisten, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Nah, ada orang jadi atlet, the best, terbaik di kotanya. Tiba-tiba kena penyakit matanya buta. Ya dia harus letting go. Mau persisten seperti apa juga udah nggak bisa. Ini real story, pernah terjadi di zaman dulu. Pemain football Amerika mati sudah. Ya ini letting go. Mau persisten sudah nggak bisa. Saya sudah tahu cara menyalahkannya. Ya. Jadi akhirnya dia buta. Ya, jadi ini real story. Ya, temannya saking sayangnya sama dia memperjuangkannya. Dia ikut latihan dalam keadaan buta begitu. Nah, sampai satu ketika pertandingan real dia diikutkan. Ya, bagaimana kalau kakinya akhirnya patah, ya? Ya, tapi itu hanya menghibur dia satu kali. Nah, akhirnya dia harus letting go juga. Dia nggak bisa jadi pemain football lagi. Ya, dia ganti, dia belajar, dia kuliah sampai PhD, lalu dia jadi pastor sekarang. Ya, memotivasi orang. Jadi ada waktunya kita persisten, ada waktunya kita let go. Kalau tanya saya kapan pakainya, case by case. Ya, ya. Mungkin contoh ini lebih menjawab ya daripada saya menjawab secara teori. Ajaran Dharma itu sangat luar biasa kok. Kita hanya harus tahu cara meletakkan Dharma sesuai dengan topiknya. Ya, saya usahakan cari contoh lain. Nah, setelah ini kita break sebentar ya. Ya, ibu jangan pulang ya. Setelah ini kita break biar bisa ke toilet. Baik. Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana menjadi sejahtera. Ya. Ada namanya Bhagya Paja Sutta. Ada Bhagya Paja Sutta. Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara menjadi sejahtera. Tapi bukankah Sang Buddha sendiri yang baterainya habis. Pakai paru-paru aja. Baik Bapak Ibu, Sang Buddha sendiri mengajarkan bagaimana cara jadi kaya. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Bukankah Sang Buddha sendiri juga yang mengatakan semua hal yang tidak kekal tidak layak diperjuangkan? Coba. Nah, jadi biku aja semua. Ya, kita menempatkannya sesuai kasus. Ya, pada saat kita membutuhkan untuk berjuang, Bapak Ibu belum jadi seorang samana, tidak berpikir jadi seorang pertapa, pakai jurus yang itu. Nah, saya meninggalkan itu. Saya pakai ajaran beliau mengenai kepertapaan. Kenapa begitu? Sang Buddha mengajar 45 tahun itu semua case by case. Ya, ketemu siapa ajarnya apa, ketemu siapa ajarnya apa. Kadang-kadang beliau ketemu orang pesimis banget, beliau kasih semangat. Kadang-kadang beliau ketemu orang kelewatan semangat, ya, beliau kasih apa? Ketenangan. Ya. Jadi begitu kita sudah tahu banyak dharma, kita sendiri yang harus nyocokin apa yang paling sesuai dari tergantung masalah apa yang dihadapi. Begitu ya. Ya, anumodana. Ibu tanya aja deh, baru setelah itu kita break ya. Udah tanggung? Ya, silakan Ci.
sebentar. Apa? Ini kan acara kongko dan saya jarang banget ada acara kongko. Boleh nggak share pandangan Bante gitu yang paling berkesan atas Bante Panyawaru gitu kan sebagai guru besar. Dan siapa tahu ini juga satu hal yang bisa kita pelajari bersama gitu. Baik. Ini sebelum break ya. Ini testimoni saya sebagai mengenai beliau. Saya mau cerita dulu Bante Damaudo Mahatera. Ketika saya masih umat, saya banyak belajar Dhamma lewat VCD-nya Bante Damaudo Mahatera, pakai bahasa Hokkien sama bahasa Inggris. Ya. Saya dengerin itu 3 tahun. Bante Damaudo sendiri mengaku beliau awalnya menjadi biksu Mahayana di Amerika dan bertemu guru yang tidak baik. Ini cerita beliau ya, karena tidak di bahasa Indonesia jarang yang tahu memang. Ya, beliau ketemu guru yang di Amerika itu ternyata sangat serakah, padahal guru yang sangat terkenal dan tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya orang internal. Sampai tanah wihara itu bisa dijual gurunya ke orang lain dan umat gak ada yang tahu. Kadangkala pokoknya disebut aset ya, aset wihara itu bisa dijual gurunya. Itu sangat membuat beliau kecewa dan sangat syok ya. Guru seterkenal itu ternyata tidak selalu seperti yang dia pikirkan. Lalu karena Bante Damaudo ini orangnya keras ya, to the point, dia mulai tidak disukai. Akhirnya beliau diminta untuk lepas jubah. Dia tidak mau. Terjadilah drama yang sangat panjang, tidak saya ceritakan. Akhirnya beliau pulang ke Malaysia. Pulangnya dalam keadaan pakai baju umat, karena bajunya ditarik paksa. Dan beliau pernah membaca di Vinaya, kalau seorang biku jubahnya ditarik paksa, dia masih seorang biku ya. Jadi beliau walaupun pakai baju umat, hari Uposatha beliau cukur ya. Pulang ke Malaysia pakai jubah lagi. Lalu beliau dikasih tahu sama biksu Malaysia, kamu kalau mau belajar agama Buddha seperti yang kamu pikirkan, sepertinya kamu harus ke Thailand ya. Saya nanti kenalkan kamu dengan biksu di Thailand, karena ada beberapa biksu di Thailand itu bisa bahasa Teochew. Orang Thailand itu 14% Tionghoa, jadi masih ada orang Teochew. Berangkatlah beliau ke Thailand jadi Theravada. Lalu beliau ikut guru Teochew itu beberapa tahun. Ada beberapa hal yang tidak pas. Pada masalahnya sepele ya, guru Teochew itu suka minum teh yang sangat kelat. Dan kalau minum teh murid harus ikut. Akhirnya beliau sakit mah nggak sembuh-sembuh. Simpel banget ceritanya. Beliau pindah lagi ke Wat Panangacat, tempatnya Acan Chah. Di sana 9 tahun ya. Di sana 9 tahun, beliau kemudian pulang ke Malaysia di Perak. Kemudian bangun wihara, kecil belum ada wihara, pelan-pelan ya. Jadi wihara sampai menjadi komunitas yang sangat luar biasa besar. Ya, beliau meninggal sekitar mungkin 3,5 tahun yang lalu. Ya, 2019 ya, berarti pas COVID ya. Ya, berarti sudah cukup lama ya, 6 tahun ya, tanpa saya sadari. Bapak Ibu Saudara, apa kesan saya mengenai Bante yang tadi disebutkan namanya? Beliau adalah guru yang benar-benar baik, eksternal maupun internal. Jadi bukan hanya keterkenalan nama saja. Ya, saya sudah tinggal bareng beliau, benar-benar baik. Ya, jadi saya sangat bahagia. Ya, beliau menjadi seorang biku yang benar-benar baik. Itu intinya ya. Ya, menjadi seorang biku yang benar-benar baik, seorang guru yang benar-benar baik. Kalau ditanya apa yang paling berkesan, mungkin kebaikan beliau. Yang berkesan lainnya adalah saya ikut beliau dari Samanera. Jadi sudah 10 tahun ikut beliau. Saya belum pernah dimarahi 1 kali pun.
Itu mungkin kesan terbesar bagi saya pribadi. Tapi malam ini saya pulang. Jangan-jangan gara-gara ngomong begini kenapa? Ya. Jadi kalau kena marah yang betulan kena marah, tidak pernah. Tidak pernah. Ya, jadi beliau hanya palingan ngasih tahu apa yang kurang baik. Ya. Saya pernah, ini cerita di sini aja, cerita lucu-lucu ya. Jadi waktu itu kan saya masih hanya sendiri. Sama neranya saya sendiri, tidak ada teman lain. Dosennya banyak. Nah, dosen itu sering mengajar 3 kali, bukan sekali. Pagi, siang, malam, atau pagi, sore, malam. Alasannya apa? Karena kalau Bante dari luar kota, beliau mau datang cuma sebentar, 3 hari, pelajaran setengah semester diselesaikan. Jadi sistem kebut, ya, itu yang sering dilakukan. Lalu, karena saya cuma sendiri, saya yang harus buka pintu, nyalain lampu, kipas angin sendiri, bikin minum untuk guru. Ada yang Bante seneng teh, ada yang seneng coklat, ada yang seneng jahe, kan beda-beda ya. Tiap guru beda-beda. Ada yang sudah ada teh, ada coklat juga, habis juga. Beda guru, beda karakter. Saya bikin minum dengan sangat semangat. Nah, kalau teh jam 11 kita makan siang, ya. Saya ikut makan siang juga. Setelah makan siang kan istirahat, ada waktu sedikit istirahat. Saya manfaatkan istirahat dengan penuh supaya saya nggak ngantuk. Lalu saya harus bunyiin bel. Artinya gelas yang pagi itu masih kotor. Saya nggak ada waktu untuk bersihin, betul ya? Kalau saya pergi ambil gelas, bersihin dan sebagainya, ya istirahat saya nggak full. Sedangkan saya cuma dapat waktu istirahat terlalu sedikit. Cara saya bagaimana? Yang kotor itu saya pinggirin aja di sebelah gitu, nggak nampak. Saya selalu pakai gelas baru. Akhirnya satu hari itu bisa keluar 6 gelas. Ya. Kadang kalau Bantenya masih mau macem-macem, kita yang tawarin juga, bukan beliau yang minta. Bante ada jamu, bagaimana Bante? Oh boleh dibuatkan pas break, saya bikinin jamu. Gelasnya bisa jadi 8. Jadi satu ketika selesai kelas malam-malam saya balik bawa 8 gelas. Tambah kadang-kadang saya juga minum kan. Tambah 2. Nah, pokoknya banyak dah. Ketemu Bante Panyawar. Mungkin kalau guru yang lain itu sudah kena marah. Beliau tidak marah. Beliau cuma nanya begini, Adi jatuh, ada konferensi pers ya? Oh enggak Bante, gelasnya kok banyak. Ini kebiasaan saya. Saya tidak suka membuat alasan. Kalau salah ya salah. Betul ya? Maaf Bante, saya keliru. Beliaunya naik, nggak ngomong apa-apa. Ini kebiasaan. Ada konferensi pers. Enggak Bante, gelasnya kok banyak. Maaf Bante, saya keliru. Beliaunya naik. Setelah itu nggak berani lagi. Nggak berani pas beliau ada. Baik, jadi mungkin orang beranggapan saya akan punya cerita yang sangat luar biasa dan segalanya. Tidak. Terkadang keluar biasaan itu hanya dari hal yang biasa-biasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di rumah punya orang tua yang sabar, Anda nggak tahu loh, itu kemewahan loh, punya orang tua yang sabar. Dan keluarga lain belum tentu dapat, ngerti ya? Ya, Anda punya saudara, kakak atau adik yang sayang sama Anda, itu kayak terkesan biasa lah, enggak loh. Itu kemewahan loh bagi orang yang tidak memilikinya. Ya, orang tua dapat anak yang baik, ya, diajak ke wihara ikut, itu kemewahan. Nah, itu luxury yang mungkin Anda nggak pikirkan. Jadi pesan saya hal-hal seperti itu. Ya, sia-sia ya. Kita rehat ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Oh, katanya Bapak Ibu waktunya sudah nggak cukup. Ya,
sudah perlu pulang Bapak Ibu. Siapa? Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Nanti saya kasih informasi. Ya, sebentar saya dengar dulu informasinya. Ya, Bapak Ibu, ternyata jam 4 saya harus jalan. Jadi kita masih punya waktu kok sampai 3.30 ya. Jadi silakan ke toilet dulu, kita break. Lalu saya jawab mungkin sedikit pertanyaan ya, lalu kita nanti berlimpah jasa ya. Ya, tapi kalau yang sudah mau pulang silahkan ya. Ya, mari kita ketemu sekitar 7-8 menit lagi.